Proses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Light Audience. Kita bersama lagi di berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 27 Mei 2010 bersama saya Dave Emerald. Dan seperti biasa, di berproses menuju kesejahteraan diri, malam ini kita selalu ditemani oleh teman sharing kita yang tidak bosan-bosannya beliau menyapa kita dan memberikan ujangan-ujangan gitu deh. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Siwo ya? Biasa. Alhamdulillah, itu juga sudah luar biasa itu. Baiklah Lela Audience, untuk membuka suara kita malam hari ini seperti biasa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi atau sharing di pesan telepon 0213983595 dan juga SMS di 0818801058. Kita terima penelpon yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Mas Agus Di Kebayoran Lama. Silakan Mas Agus. Assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Untuk malam ini ada dua yang ingin saya sharingkan. Satu, ada sebuah penggalan ayat yang kalau salah dikoreksi, mengenai hawa nafsu yang diberi rahmat. hawa nafsu yang diberi rahmat. Ya, seputar itulah tolong disharingkan. Yang kedua itu mengenai hawa nafsu yang mencoba berlogika. Yang mencoba berlogika. Jadi di dalam logika itu ada hawa nafsu gitu, atau mungkin hawa nafsu yang jadi logika itu yang berlogika itu hawa nafsunya gitu. Yang berlogika adalah hawa nafsunya. Iya, ya pokoknya seputar itulah. Iya. Ya, kira di dalam aja. Satu ayat nih, Mas Agus ya. Bagaimana? Di dalam satu ayat ya. Bukan. Kalau yang nomor 2 bukan, tapi kalau nomor 1 kalau saya tidak salah ingat itu penggalan sebuah ayat. Oh gitu. Kalau nggak salah Nabi Yusuf ya kalau nggak salah. Oke. Makasih itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menyimak ya Siwo? Baiklah, Light Audience, kita buka saja berproses menuju kesejahteraan diri pada malam hari ini dan langsung kita serahkan kepada Siwo Agus Hidayat. Silakan Siwo. Yuk. Kepada seluruh rekan-rekan Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi thahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Kita ketemu lagi dan kita sharing kembali. Semoga kita bisa masing-masing kita semakin fokus terhadap tujuan, waspada terhadap niat, dan konsentrasi terhadap tugas. Pada saat acara kita ini kita kemas di dalam packing 3 validator itu, maka mudah-mudahan acara ini bukan sekedar tamasya pemahaman, tetapi bisa sebagai tambahan dukungan dalam rangka kita berproses menuju ke kesejahteraan diri. Rekan-rekan semua, sebagaimana biasa, dudukan saya sebagai teman sharing Anda karena saya bukan narasumber dan bukan rujukan, dan saya hanya sekapasitas untuk mewakili pemahaman saya sendiri, tidak mewakili pihak manapun, sehingga kalau ada salahnya itu murni kesalahan saya. Dan apa yang akan saya sharingkan tentu masih dalam batas-batas relatif yang masih sangat bisa untuk dibantah, bisa ditolak, bisa direvisi, dan bahkan
akan bisa direkonstruksi kembali. Meskipun apa yang akan saya sharingkan tentu sesuatu yang menurut yang saya pahami, saya yakini untuk sementara ini adalah yang benar menurut kemampuan saya memahami. Tentu belum ada jaminan bahwa itu pasti benar. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima dan juga jangan tergesa ditolak. Menerima atau menolak sesuatu merupakan sebuah sebab yang kita ambil dan pasti ada akibat logisnya yang akan ada mengikuti kita. Semoga kita dipersaudarakan dalam berproses menuju kesejatian diri kita masing-masing dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan, dalam rangka menyongsong kesuksesan hari ini, besok, dan masa depan. Kita masuk ke topik yang pertama yang sudah disumbangkan oleh Mas Agus di Kebayoran Lama. Yang pertama terkait dengan ayat, dan beliau menyatakan bahwa ada penggalan ayat yang kurang lebih mengandung pengertian, mungkin itu yang saya tanggap, bahwa ada hawa nafsu yang diberkahi, ada hawa nafsu yang diberi rahmat, gitu. Begitu saya menulis dan menangkapnya. Kemudian di belakang tadi disebutkan bahwa ini terkait dengan ayat yang berhubungan dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau yang ditanyakan apakah ini benar penggalan ayat atau tidak, saya tidak bisa menjawabnya karena saya tidak hafal redaksi persis dari ayat itu, dan kebetulan juga saya tidak terlalu mempunyai fokus terhadap yang dimaksudkan oleh Mas Agus di Kebayoran Lama. Terlepas, jadi saya mau berlepas diri dulu dari tentang apa hubungannya kalimat itu dengan ayat dan ayat yang mana. Saya ingin lepas dari situ. Saya ingin berkomentar saja. Di sini ada, dan nanti di poin kedua juga diulang, yaitu ada kata atau istilah yang saya garis bawahi, yaitu hawa nafsu. Yang nomor dua kan ada hawa nafsu yang mencoba berlogika, gitu ya, itu terkait juga dengan hawa nafsu. Nah, saya sangat membedakan sebagaimana pemahaman yang saat ini ada, saya yakini sebagai benar menurut yang kemampuan saya, bahwa nafsu itu beda dengan hawa nafsu. Nafsu itu merupakan sarana yang diberikan oleh Yang Maha Pemberi kepada kita, kepada manusia, diberi nafsu. Nah, binatang juga diberi sarana itu, nafsu. Seluruh pemberian itu merupakan sarana-sarana fasilitas dari Yang Maha Pengasih agar kita dengan sarana itu bisa berproses semakin baik, semakin sempurna. Salah satu sarana yang diberikan kepada kita adalah nafsu. Banyak sarana-sarana yang lain kan. Hanya ada satu lagi yang merupakan sarana yang lebih mahal, yang nilainya di atas nafsu, yang itu merupakan sarana yang ada dalam diri kita. Ya, kalau di luar diri kita masih ada lagi yang lebih. Tapi yang dalam diri kita, fasilitas terpenting nomor 2 itu adalah nafsu. Tapi ada fasilitas yang lebih penting lagi dari nafsu, yang mutunya lebih tinggi, yaitu nurani. Nurani dan nafsu itu yang sering bergulat di dalam diri kita, yang kadang-kadang mempunyai keinginan dan kehendak yang tidak bersamaan. Yang satu menghendaki ini, yang satu menghendaki itu. Ya, nafsu dia adalah sarana
yang diberikan oleh Yang Maha Pemberi kepada kita. Maksud saya bahwa tidak ada satupun pemberian dari Yang Maha Bijak itu yang buruk. Semua pemberian baik. Dan itu dalam rangka agar kita bisa berproses menuju yang lebih sempurna. Sarana yang sangat penting, meskipun masih ada yang lebih penting lagi, yaitu nurani, tapi nafsu ini menduduki sarana yang sangat penting. Apakah nafsu itu baik? Baik. Apakah orang bernafsu itu baik? Tapi kalau kita menggunakan istilah masyarakat, istilah sosial, konotasinya bisa beda ya. Tetapi kalau kita kembali kepada konteks masalahnya, bahwa nafsu merupakan pemberian Allah, sarana kehidupan bagi kita, agar dengan sarana itu kita lebih mudah untuk menyempurnakan diri ya. Jadi nafsu itu baik. Jadi bernafsu itu baik. Oh, ini nafsunya besar sekali. Baik. Nah, tolong nanti dibedakan. Yang tidak baik itu yang saya pahami sebagai hawa nafsu. Jadi kalau hawa nafsu itu satu istilah yang mengandung nilai di dalamnya ketidakbaikan. Tidak ada nilai baiknya. Tetapi kalau nafsu, dia baik. Nah, apa bedanya? Nafsu yang digunakan keluar dari jalur kebenaran, itu yang disebut hawa nafsu. Atau nafsu yang dia melampaui batas kepantasan, kewajaran, proper ya. Jadi nafsu yang tidak proper, itu namanya hawa nafsu. Nafsu yang melanggar batas-batas nilai kebenaran, itu disebut hawa nafsu. Jadi nafsu itu baik, tapi nafsu yang dipakai melampaui batas itu menjadi tidak baik. Nafsu makan baik, tapi kalau melampaui batas ya, yang dimakan itu sudah bukan sesuatu yang ada pada nilai-nilai kebenaran, memakan yang punya orang lain tanpa seizinnya, memakan hak orang lain dengan jalan yang tidak benar, dan seterusnya ya, memakan barang-barang yang racun, memakan barang yang haram, misalnya begitu. Apalagi kalau memakan ya kita bisa teruskan sendiri. Memakan istri orang lain itu, jadi nafsu makan itu baik, tapi kalau melampaui batas menjadi hawa nafsu. Nafsu seks itu baik. Itu merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting, meskipun bukan yang paling penting. Nafsu seks itu baik, tapi kalau melampaui batas menjadi hawa nafsu, menjadi tidak baik. Nah, beda dengan ya, nurani. Nurani tidak pernah punya kemampuan untuk melampaui batas. Nurani itu selalu bersatu dengan kebenaran. Nurani selalu menyuarakan kebenaran. Beda dengan nafsu. Nafsu itu bisa dipakai untuk kebenaran, tetapi bisa juga terjebak kepada ketidakbenaran yang kemudian disebut dengan hawa nafsu. Dari situ saya menarik garis. Nafsu itu baik, hawa nafsu itu buruk. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kalimat tadi yang disampaikan oleh Mas Agus. Saya tidak menghubungkan ini dengan ayat karena saya tidak tahu ayat yang mana, dan kebetulan memang saya tidak
fokus terkait dengan tadi yang disebutkan berhubungan dengan Nabiullah Yusuf itu. Terlepas dari ayat yang mana, tapi saya hanya ingin mengkomentari kalimat ini. Hawa nafsu yang yang diberi rahmat. Apa ini maksudnya? Hawa nafsu yang diberi rahmat. Coba kita bandingkan dengan kalimat seperti ini. Keburukan yang diberi rahmat. Ada nggak kira-kira? Padahal rahmat Allah itu baik. Rahmat Allah itu bertentangan dengan keburukan. Kebaikan itu selalu bertentangan dengan keburukan. Ya, jadi sekedar terkait dengan kalimat ini, bukan terhadap ayat yang ditanyakan. Adakah hawa nafsu yang diberi rahmat? Sepanjang yang saya tahu, kalimat ini kalau dibedakan, adakah nafsu yang diberi rahmat? Semua nafsu diberi rahmat pada saat dia berfungsi sebagaimana fungsinya, yaitu untuk menyempurnakan manusia, untuk menyempurnakan kita. Tetapi pada saat nafsu itu dibuat untuk berperilaku buruk, untuk ke daerah-daerah yang bernilai buruk, maka itu otomatis dia melepaskan diri dari hubungan dengan rahmat Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak memberi rahmat, tetapi kita memutus diri dari rahmat itu. Ya, jadi kalau misalnya sinar matahari selalu memancar ke segala arah, kemudian kita ambil payung, ya, kemudian kita taruh di atas kepala kita, matahari tetap bersinar, tetapi kita memutus diri dari sinar matahari itu. Kita yang melakukannya. Ya, bukan berarti Allah tidak memberi rahmat. Kitalah yang tidak mau mengambil rahmat, bahkan kita mau menghijabi diri, menutupi diri kita sendiri dari rahmat Tuhan. Ya, itu yang terkait dengan yang pertama. Kuncinya ada pada kita perlu membedakan antara nafsu dan hawa nafsu. Itu sepanjang yang saya tahu. Saya dulu belajar ini cukup lama, karena mencari rujukannya ternyata tidak mudah. Apalagi kalau di bahasa sosial, nafsu itu sudah konotasinya buruk. Ya, nafsu, orang kok bernafsu bener sih? Tuh, teruskan itu nafsumu itu. Ya, kalimat kata atau kata nafsu itu di masyarakat kita sudah menjadi inherent di masyarakat karena terbentuk lama dalam budaya istilah itu bahwa nafsu itu buruk. Kamu jangan terlalu bernafsu gitu loh. Nafsunya aja yang digul-gul ke bahasa Jawa. Jadi nafsu punya konotasi buruk, tetapi pemahaman saya itu saya revisi setelah saya mendapatkan pemahaman berikutnya bahwa nafsu merupakan karunia dari Tuhan, nafsu merupakan sarana dan anugerah dari Tuhan. Tentu diberikannya itu kepada kita dalam rangka kasih sayangnya kepada kita. Kalau kita bisa memfungsikan sebagaimana fungsinya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh sang pemberi, nafsu itu mempunyai peran yang luar biasa. Tetapi beda dengan hawa nafsu. Hawa nafsu adalah sarana nafsu yang sudah disalahgunakan. Kemudian ke berikutnya, hawa nafsu yang mencoba berlogika. Untuk ke situ saya ingin
pada struktur kedirian manusia, ya, sistem kedirian manusia secara global. Kita itu mempunyai jasmani dan rohani, mempunyai unsur fisik dan non-fisik, material dan spiritual. Saya mempunyai skema, kerangka tentang kedirian manusia secara global itu begini. Fisik kita, tangan, kaki, dan lain-lain, plus panca indera, itu saya kelompokkan pada kelompok prajurit. Ya. Mungkin saya dipengaruhi oleh bahasa-bahasa militer, karena rumusan struktur sistem kedirian itu saya menyimpulkannya pada saat saya masih dinas di militer, jadi agak berbau bahasa militer. Tapi kayaknya mudah deh dipahami dengan bahasa itu, bahwa fisik dan panca indera kita, dia berposisi sebagai prajurit. Prajurit itu dia tugasnya adalah mentaati perintah komandan. Siapa yang memerintah fisik dan panca indera? Yaitu otak kita. Ada kontrol di sana. Nah, kita bersuara, kita melihat, kita mendengar, kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, semua dikontrol oleh perangkat otak kita. Jadi otak kita itu berfungsi sebagai komandan yang mengkomando prajurit-prajuritnya, yaitu fisik dan panca indera. Nggak bisa bantah itu. Prajurit di situ nggak bisa bantah. Dia benar-benar jadi penghamba otak, yaitu fisik dan panca indera. Nah, komandan ini apakah dia pusat komando tertinggi? Tidak. Otak memang luar biasa, sarana yang luar biasa. Tetapi otak ini dia hanya bergerak pada saat dia diberi tugas oleh sang panglima. Jadi ada di atas yang mempunyai kewenangan di atas otak, di atas komandan, yaitu panglima. Panglima dalam diri saya, diri manusia yang saya pahami, itu ada pada daerah di luar fisik. Kalau tadi ada otak itu masih fisik, meskipun fisik yang paling canggih, fisik yang paling halus, dengan serabut-serabut saraf-sarafnya yang paling canggih itu ada di otak. Bahkan sebegitu lembutnya saraf-saraf di otak itu, ujung-ujung sarafnya itu nyaris menyentuh yang spiritual. Sehingga nanti otak itu bisa berfungsi sebagai penghubung antara yang fisikal dengan yang spiritual. Yang dari yang fisik mau masuk ke spiritual lewat situ, dari yang spiritual mau ke fisik juga lewat situ. Dalam diri saya, dalam diri kita, sepanjang yang saya tahu, di dalam diri manusia itu ada panglima yang memerintahkan otak itu. Nah, panglima diri saya itu ada dua. Yang satu disebut nafsu, yang satu disebut nurani atau akal. Ini bahasa teknisnya. Kalau di masyarakat, akal dan pikir dianggap sama. Akal ya pikiran itu, gitu ya. Tetapi sepanjang saya belajar, cukup rumit saya belajar itu, dan saya menyimpulkan akal itu pure spiritual. Dia kata lain dari sanubari, kata lain dari, jadi ada banyak kesamaannya. Nurani
sanubari, kata hati yang paling dalam, fitrah, akal, itu mirip, berbeda kata tapi punya kesamaan makna. Nah, sang komandan ini dibuat rebutan, dipengaruhi oleh dua panglima, yaitu nafsu, nurani. Pada saat pergulatan antara dua panglima ini, nafsu yang menang, maka pikiran dan seluruh panca indera dan fisik itu dikomandoi oleh sang panglima yang namanya nafsu. Maka semuanya berbau nafsu. Berpikirnya adalah berpikir yang disupport oleh nafsu. Selebihnya dengan otak yang bekerja sama dengan nafsu yang disebut berpikir, tapi berpikir yang nafsiyah, berpikir yang egoisme, berpikir yang semau gue, berpikir yang sembarang. Maka dia akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang sembarang, dan dengan kesimpulan-kesimpulan itu dia memerintahkan indera dan fisiknya, para prajuritnya. Nafsu itu selalu mengajak kepada kesenangan diri, kepuasan diri, ketergesa-gesaan, inginnya yang mudah, mudah tapi sukses, mudah tapi menang, mudah tapi senang. Inginnya yang instan-instan terus. Begitulah beberapa indikasi tentang nafsu. Pada saat otak kita dipakai oleh nafsu, yang mekanisme pada otak itu disebut dengan berpikir, maka dia juga akan berpikir dalam rangka yang instan-instan, yang mudah-mudah tetapi menyenangkan, mudah tapi sukses, mudah tapi ya, seperti itu. Semua ingin dilarikan ke kediriannya. Berbeda pada saat pergulatan dua panglima itu dimenangkan oleh nuraninya, maka pikirannya pun akan diperintah, akan dimanage oleh nuraninya, otaknya akan dikooptasi oleh nuraninya, sehingga terjadi mekanisme berpikir yang bernuansa nurani. Dia berpikir selalu dibatasi dengan kaidah-kaidah kebenaran. Dia berpikir selalu mengkaitkan dengan nilai-nilai keindahan, kebijakan, kasih sayang, mau berafiliasi kepada Tuhan. Maka kemudian nanti hasil-hasil pemikiran, hasil-hasil pilihan, hasil kesimpulan-kesimpulan di dalam berpikir yang dipengaruhi oleh nurani akan menghasilkan perintah-perintah, sehingga matanya akan bernuansa keindahan, mulutnya, kakinya, tangannya, telinganya akan dikooptasi oleh pikirannya, dan pikiran yang sudah diwarnai oleh nuraninya. Salah satu indikasi karakter dari nurani yang berbeda dengan nafsu, kalau nafsu berkata, ikutlah saya, maka Anda akan sukses. Ikuti saya, maka Anda akan senang. Nurani juga begitu, akal juga berkata begitu, ikuti saya, maka Anda akan sukses. Bedanya, kalau nafsu selalu mengajak kepada dirinya, sementara kalau nurani selalu mengajak kepada kebenaran dan Tuhan. Itu lebih sulit dari yang pertama. Perkembangan nafsu itu jauh lebih mudah. Anak-anak kecil sudah punya nafsu, tapi belum mampu untuk menghandle nurani. Untuk bisa memunculkan power nurani butuh proses yang lebih lama, yang lebih sulit.
tetapi hasilnya sangat canggih. Kemarin saya ngobrol sama teman dari Jakarta yang mampir. Perkembangan nurani itu bagikan seseorang membuat gerobak. Cepat selesai, tetapi sebagus-bagus gerobak ya tidak mampu melebihi mutunya Mercy. Tapi untuk membuat mobil Mercy, itu butuh proses yang jauh lebih rumit, namun hasilnya sangat bermutu, berbeda dengan mutu nafsu itu. Nah, dua ini yang selalu mengajak kepada ego, yang satu selalu mengajak kepada Tuhan. Menang mana pertarungan dua panglima ini, itu yang saya pahami sebagai peperangan yang tak pernah kenal berhenti, yang disebut dengan perang terbesar, yang disebut dengan jihadul akbar, jihad yang terbesar, jihadul nafas, yaitu bagaimana kita menjadikan nurani itu sebagai pawang, agar dengan pawang itu dia mampu menaklukkan keliaran nafsu, kemudian dia dididik dan dijadikan partner kerjanya pada masanya, pada saat sudah mempunyai kebudayaan nafsu, sudah mempunyai kebudayaan nurani, maka dia bisa disunting oleh nurani, maka terjadilah penyatuan panglima, maka terjadilah pribadi yang utuh, yaitu nuraninya sebagai suaminya dan nafsunya sebagai istrinya, merupakan pasangan yang mempunyai kehendak yang sama, mempunyai keinginan yang sama, mempunyai gerak yang sama. Maka dia disebut juga manusia yang seutuhnya. Pikirannya pun tidak terpecah untuk ditarik ke arah nafsu atau arah nurani, karena antara nafsu dan nurani sudah menyatu. Nah, untuk bisa seperti itu, kita harus berani memerangi egoisme kita. Tidak mungkin kita bisa memenangkan peperangan sementara yang ingin kita kalahkan adalah diri kita sendiri, kecuali kita mendapatkan bantuan dari luar. Bantuan dari luar itu siapa? Yaitu orang-orang yang sudah mampu menjadikan nuraninya sebagai pawang untuk menaklukkan egonya. Manusia-manusia pawang nurani itulah yang harus kita dekati agar bisa membantu kita juga bisa menjadikan nurani kita sebagai pawang untuk menaklukkan hewan liar yang namanya nafsu itu. Dan tentu kalau kita belum ketemu dengan figur itu, bisa ada gantinya meskipun tidak lebih ideal, yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan ma'rifah kepada figur sang pawang atau pusatnya, yaitu ma'rifah kepada Tuhan. Yang saya maksud sang pawang itu adalah para utusan-utusan Tuhan sebagai figur-figur manusia benar, figur manusia nurani. Kalau kita ingin menguatkan power nurani kita, ada wasilahnya seperti itu. Ilmu tauhid, ilmu tentang hierarki sistem kepemimpinan Tuhan. Jadi ada hierarki spiritual yang merentang naik kepada Tuhan. Nah, tanpa bantuan itu, tanpa bantuan tauhid dan figur-figur tauhid, kita akan, sepanjang yang saya tahu, hampir mustahil kita mampu menaklukkan diri kita sendiri dengan diri kita sendiri, yaitu menaklukkan nafas dengan akal atau nurani. Ya. Disinilah kemudian posisi tauhid menjadi sangat primer, sangat penting, sehingga semua para rasul, semua para nabi, tugas primernya adalah untuk membumikan tauhid. Nah, baru di atas bangunan tauhid yang sudah jadi, baru didirikan bangunan yang lain yang disebut dengan fikih atau hukum. Kita tidak akan pernah bisa supremasi hukum kalau tidak dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai tauhid.
pandai-pandai kita tentang ilmu fikih, tetapi lemah dalam ilmu tauhid, maka ilmu fikih nanti hanya akan dipakai oleh nafsunya, bukan oleh nuraninya, sehingga menggunakan fikih untuk kepentingan egoismenya. Naik haji agar prestis naik, sodakoh agar rezeki lancar, sholat tahajud ben biar ujiannya lulus, dan lain-lain. Menggunakan hukum-hukum Tuhan untuk kepentingan egoisme. Tetapi pada saat kita mempunyai landasan tauhid yang kuat, maka kita akan dapat jauh lebih dari itu, yaitu kita akan mendapatkan support energi faktor X yang akan memanage kita, yang power ketuhanan itu akan memanage kita. Pada saat kita memang butuh untuk kesempurnaan diri itu, butuh segera mendapatkan jodoh, maka kita akan digerakkan ke arah itu, akan dikondisikan ke arah itu. Seandainya lulus itu menjadi faktor yang merupakan faktor penyempurna kita, kita akan didekatkan ke situ oleh faktor-faktor X ilahiyah itu. Kalau kekayaan itu merupakan support yang mempunyai percepatan lebih untuk kesempurnaan kita, kita akan didekatkan dengan kekayaan. Tetapi pada saat kekayaan itu justru menghambat penyempurnaan diri kita, menghambat kesuksesan, kebahagiaan, masa depan kita, kita akan dijauhkan dari kekayaan. Tetapi tetap rezeki bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Itu sepanjang yang saya tahu seperti itu. Nah, itu semua tadi sebuah gambaran global bahwa diri kita itu sangat ditentukan oleh pertarungan dua panglima yang ada dalam diri kita, yaitu nafas yang selalu mengajak kepada egoisme kedirian kita, yang penting menang, yang penting senang, soal cara kita bisa tempuh apapun. Jadi bisa menghalalkan cara akhirnya, yang penting target tercapai, akhirnya terjadi orientasi hasil. Tetapi nurani mengajak berbeda, tidak bukan yang penting menang, yang penting senang, tidak, yang penting benar. Maka kita akan mendapatkan jauh dari sekedar kesenangan dan kepuasan, tetapi kepuasan yang benar dan kesenangan yang menyempurnakan diri kita. Nah, sehingga lebih kepada orientasi ikhtiar, orientasi cara, bukan orientasi target dan orientasi hasil. Yang satu menghalalkan cara, yang satu harus dengan cara yang halal. Nafsu mengatakan yang penting target tercapai, bisa dengan menghalalkan cara. Nurani mengatakan hasil itu hanya akibat. Bermutu dan tidaknya sebuah hasil itu sangat tergantung bagaimana kita berproses di dalam cara. Pada saat cara kita benar, hasilnya pasti bermutu. Ya, dua pertarungan ini yang disebut jihad yang terbesar. Pada saat orang berhasil di jihad yang besar ini, maka selainnya menjadi kecil dan selainnya menjadi mudah. Hidup akan mudah, hidup akan jauh lebih indah. Semuanya bisa disikapi. Musibah bisa menjadi rahmat, sakit bisa menjadi support kebahagiaan, kemiskinan bisa menjadi berkah. Ya, pada saat kita menang dalam jihadul akbar ini. Tapi pada saat kita kalah di dalam jihadul akbar, dalam pergulatan dua panglima yang ada dalam diri kita ini, semakin kaya seseorang semakin ruwet hidupnya, semakin tampan akan semakin sulit hidupnya, semakin cantik dia akan semakin banyak problemnya, yang itu tidak menghandle kepada kesempurnaan, tetapi terjebak kepada kerumitan-kerumitan. Pada saat dia miskin, dia sengsara, kaya pun dia sengsara. Pada saat dia bodoh, dia merugikan orang lain, semakin dia pandai, semakin membahayakan orang lain.
pergulatan dua panglima inilah yang akan menentukan corak kita berpikir, corak kita berpanca indera, dan corak kita beraktivitas fisik. Itu sangat ditentukan oleh Jihadul Akbar ini, peperangan dalam diri ini. Kalau nafsu yang menang, maka pikirannya adalah pembantu nafsu, panca indera dan fisiknya adalah pelaksana nafsu. Pada saat nurani yang menang, nafsu akan diwarnai oleh nurani bersama-sama menjadi sebuah power yang luar biasa, yang kemudian memanfaatkan otaknya untuk berpikir dengan benar dan tertib dan menggerakkan prajurit-prajuritnya, panca indera dan fisiknya. Disitulah titik manusia sukses atau tidak sukses. Disitulah titik manusia menjadi baik atau tidak baik. Disitulah titik kritis seseorang itu bahagia atau sengsara. Disitulah titik kritis dia akan menjadi manusia yang bijak atau kebalikannya. Disitulah titik kritis seseorang itu bisa benar-benar menjadikan hukum sebagai supremasi atau tidak. Meskipun kita mengatakan supremasi hukum harus jadi komandan, tetapi pada saat dia terjadi kekalahan dalam peperangan diri ini, itu hanya sekedar kata, sekedar ucapan yang akan sulit untuk dipraktikkan oleh orang yang mengatakan itu, tapi dia kalah dalam pergulatan antara nafas dan nuraninya. Semua perangkat, semua hukum yang dia pahami, ilmu yang dia punya, harta yang ada padanya, kecantikan, ketampanan, kegagahan, kekuatan, kekuasaan, popularitas, semuanya arahnya akan ditentukan dari hasil peperangan diri ini. Pada saat yang menang nafsu, maka semua menjadi pembantu nafsu. Hartanya untuk mensupport nafsunya, kekuasaannya untuk mensupport nafsunya, ilmu fikihnya akan mensupport nafsunya, dimanfaatkan oleh nafsunya. Sebaliknya pada saat Jihadul Akbar, jihad yang terbesar, jihad yang wajib pada setiap orang, beda dengan jihad keluar ya. Jihad ke dalam diri setiap individu wajib, tetapi kalau jihad keluar, di sana ada aturan main yang disebut fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ada fikih perang dan ada fikih damai. Aturannya sangat runtut, sehingga ada yang wajib, ada yang tidak. Tetapi jihad ke dalam diri itu kewajiban mutlak yang tidak bisa untuk dihindari, wajib bagi setiap individu masing-masing kita. Nah, kita kembali ke tema hawa nafsu yang mencoba berlogika, yaitu pada saat nafsu lebih berkuasa terhadap pikiran kita, terhadap otak kita, dan nurani tak lagi punya ruang dan punya pengaruh terhadap otak kita, sehingga terjadilah mekanisme berpikir yang disupport oleh kehendak-kehendak nafsu, yang ciri-cirinya dia pasti egois, dia pasti mementingkan dirinya sendiri. Ya, diri perseorangan, bisa diri keluarga, bisa diri komunitas, bisa diri madhab, bahkan bisa sampai kepada bentuk egoisme kebangsaan, egoisme agama. Ya, bahkan agama pun akan menjadi pembantu sang nafsu pada saat peperangan antara akal dan nafsu itu dimenangkan oleh nafsunya. Jadi titik kritis kemanusiaan seseorang, dia akan menjadi manusiawi atau hayawani, itu ada di titik itu. Dan disitulah saya pahami luar biasanya para rasul, para nabi, para utusan Allah yang memberikan solusi pada titik krisis ini, yaitu beliau selalu mengusung tauhid, 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 tauhid.
ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat fondasi ini berhasil dibangun, seluruhnya menjadi mudah. Ya, yang kaya juga akan baik, yang miskin juga baik, yang bodoh juga baik, yang pandai akan lebih baik. Pada saat bangunan ini tercapai, pada saat dia hidup di hukum dan di sistem yang acak adul pun, dia bisa memperbaiki hukum dan sistem yang acak adul itu. Berbeda pada saat peperangan ini gagal, yang nafsulah yang menang, meskipun dia ditaruh di sistem yang sempurna, di tengah sistem-sistem kenabian, di tengah sistem-sistem dan budaya kerasulan, dia sulit untuk berbuat baik. Ya, meskipun setiap hari dia ketemu dengan para rasul, setiap hari dia diskusi dengan para nabi, meskipun dia ada di dalam masjid, meskipun dia ada di dalam wihara, meskipun dia ada di dalam gereja, meskipun dia ada di dalam Ka'bah, semua itu akan dimanfaatkan oleh nafsunya karena nuraninya tidak punya power untuk bicara. Ya, sehingga ya begitu. Fikihnya untuk nafsu, ibadahnya untuk nafsu. Ya tentu itu ibadah yang formal, bukan ibadah yang sesungguhnya. Karena ibadah yang sesungguhnya tidak pernah menarik sesuatu ke dalam dirinya. Dia akan menarik ke arah Tuhan. Ya, misalnya kalau berdakwah, ya, jadi ustadz. Kalau menjadi ustadz dengan power nurani, dia akan menarik orang-orang dibawa kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Tapi pada saat berdakwah, tapi yang menjadi support power spiritualnya adalah nafsunya, akan menarik komunitas ke arah dirinya. Sehingga dia kecewa kalau ada orang yang keluar dari komunitas itu. Ya, begitulah kira-kira. Semua putaran mekanisme gerak aktivitas yang ada pada otak kita yang disebut dengan berpikir, itu coraknya akan dipengaruhi oleh titik kritis siapa yang memenangkan pertarungan terbesar yang disebut dengan jihadul nafs atau jihadul akbar. Itu jihad melawan dirinya sendiri. Ya. Jadi titik kritis, titik strategis sebuah titik kekuatan sekaligus kalau kita gagal adalah titik kelemahan, itu ada di titik peperangan diri itu. Dan itu mestinya kalimat-kalimat ini yang lebih sering kita ungkapkan terkait dengan judul berproses menuju kesejatian diri. Kesejatian diri itu adalah kesejatian yang manusiawi, bukan kesejatian yang hayawani. Nafsu itu cenderung ke hayawani, sementara nurani itulah nilai esensi manusiawi. Ya, sayangnya sekarang kalimat manusiawi itu sudah ke arah-arah hayawani. Ya. Jadi kalau ada orang salah, ya manusiawi lah, namanya kita kan bukan malaikat. Jadi salah itu manusiawi itu. Ya, enggak lah. Yang manusiawi itu yang benar, bukan yang salah. Kurang lebih dengan gambaran itu kita bisa kembali, kita masukkan, masing-masing kita coba masukkan kalimat ini. Hawa nafsu yang mencoba berlogika. Kalau otak ini diputar mekanismenya oleh nafsu sehingga terbentuk yang disebut mekanisme berpikir. Ya, jadi berpikir itu bukan kerja spiritual murni, tapi spiritual yang bekerja sama dengan fisik yang paling halus, yaitu otak. Berpikir. Beda dengan berakal. Kalau berakal itu pure spiritual. Sehingga
Sehingga disebut ad-dinu wal akal. Agama itu adalah akal. Akal itu selalu sesuai, seiring, sejalan dengan agama. Beda dengan pikiran, sehingga tidak pernah didefinisikan ad-dinu wal fikr, itu tidak pernah. Selalu ad-dinu wal akal. Agama itu beriring dengan akal, bukan dengan pikiran. Karena pikiran bisa acak adul kalau yang mensuplai powernya adalah nafas. Tadi itu contoh gambaran kalau diri kita itu dipanglimai oleh nafas. Wah, udahlah, kacau balau lah. Jangan berharap bisa bahagia. Jangan pernah berharap untuk bisa bahagia manakala kita tidak berupaya untuk menseriusi pertarungan dalam diri ini. Karena tidak mungkin memenuhi syarat untuk mendatangkan kebahagiaan. Paling banter kesenangan, kepuasan gitu ya. Dan kesenangan dan kepuasan itu sangat mudah lenyap. Dan biasanya kepuasan itu begitu sampai titik klimaks habis deh. Oh, makan rendang bakar, ayam bakar, sampai pada titik klimaks habis deh. Ya, kenikmatan itu habis. Kenikmatan seksual sampai klimaks habis deh. Kebahagiaan tidak seperti itu. Kebahagiaan itu tak pernah berujung, semakin indah, semakin indah, semakin indah, tidak punya klimaks dan tidak fluktuatif. Kalau senang puas, ya setelah senang susah, setelah puas jatuh lagi, ya, dan seterusnya. Setelah makan kenyang puas, nah nanti butuh lapar lagi, sehingga terdorong lagi untuk makan sampai kepada titik klimaks puas, kenyang, nah dan seterusnya. Kebahagiaan tidak seperti itu. Itu hanya sekedar kesenangan, kepuasan. Itu yang sangat dibutuhkan oleh nafsu. Beda yang dibutuhkan oleh nurani. Yang dibutuhkan oleh nurani adalah kebahagiaan, keindahan. Ya, kita bisa melihat pikiran kita sendiri-sendiri. Apakah kerja otak kita dalam berpikir itu, dalam berlogika, dalam berrasional, dalam berfilosofis, itu sedang dia menjadi pembantunya nafas atau pembantunya nurani. Kalau pembantunya nafas, pasti dia lebih suka sembarang, semau gue, tergesa-gesa, mudah menilai, tidak cermat, dan seterusnya. Beda kalau support powernya itu nurani. Ya. Setelah itu, coba kita masukkan lagi kalimat ini. Hawa nafsu yang mencoba berlogika. Bayangkan, tadi contoh-contoh tadi tentang nafsu. Ini hawa nafsu yang dimasukkan. Wah, ya sudah. Kalau ada orang jenius dan profesor mempunyai IQ yang sangat tinggi, disupport dengan 4 sehat 5 sempurna sehingga IQ-nya sangat tinggi, tetapi ternyata yang mengendalikan dia hawa nafsunya. Ya, itu luar biasa bahayanya. Kalau ada orang jenius, apalagi dia punya kekuasaan, tetapi dia kalah dalam pertarungan dirinya, itu sangat berbahaya. Semakin sarjana, dia akan semakin bajingan. Ya, semakin pandai, semakin mengerikan, semakin kuasa, semakin mengerikan. Karena pasti akan menebar kerugian pada dirinya dan pada lingkungan sekitarnya. Kalau semakin kuasa, pengaruhnya semakin luas dia. Bukan sekedar lingkungan keluarga, bisa lingkungan masyarakat, bisa lingkungan bangsa, bisa lingkungan umat. Titik kritisnya ada pada jihadul nafs, jihadul akbar. Mustahil jihadul akbar itu dimenangkan oleh seseorang kalau seseorang hanya pede terhadap dirinya, hanya mengandalkan dirinya sendiri. Peperangan ini hanya bisa dimenangkan pada saat kita dapat bantuan dari faktor luar, yaitu orang-orang yang sudah mampu menjadikan dirinya sebagai figur-figur
nurani, pawang-pawang nafsu